Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang materi RPP Kurikulum Merdeka dan RPP Kurikulum 2013. Sebelum saya menjelaskan apa itu RPP Kurikulum Merdeka dan RPP Kurikulum 2013, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi dari kurikulum merdeka. Jadi, kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang intrakurikuler dengan konten yang beragam agar siswa lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu definisi dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang telah ditetapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 telah ditetapkan bertahun-tahun dan berlaku selama 6 tahun. Kurikulum 2013 adalah kurikulum lanjutan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Adapun tujuan dari dua kurikulum ini yaitu kurikulum merdeka bertujuan untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang terkesan rumit dicapai oleh peserta didik. Tujuan dari kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi ataupun warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkehidupan yang bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan peradaban dunia. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang RPP Kurikulum Merdeka dan RPP Kurikulum 2013. RPP Kurikulum Merdeka adalah RPP yang disusun untuk memberikan kebebasan kepada guru agar membuat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. RPP Kurikulum Merdeka juga adalah bagian dari upaya pendidikan yang lebih fleksibel dan mandiri. Kemudian RPP Kurikulum 2013 adalah RPP yang disusun oleh guru sesuai dengan kurikulum tersebut. Kurikulum 2013 telah ditetapkan atau diterapkan dalam pendidikan di Indonesia. RPP Kurikulum 2013 dan RPP Kurikulum Merdeka juga memiliki perbedaan. Sebelum menyusun modul ajar, akan lebih baik jika kita mengetahui perbedaan RPP dan modul ajar terlebih dahulu. Yang pertama, menampilkan profil siswa. Dalam penyusunan modul ajar atau RPP Kurikulum Merdeka, profil siswa digunakan sebagai latar belakang. Hal ini dikarenakan penerapan kurikulum merdeka diinisiasi kesadaran bahwa setiap siswa memiliki profil yang unik. Karena itu, proses pembelajaran harus menyesuaikan dengan profil siswa sebagai peserta didik. Berangkat dari sini, guru dapat menyusun pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat siswa, gaya belajar, bahkan sesuai dengan keadaan siswa sehari-hari. Yang kedua, dibuat dengan prinsip backward thinking. Penyusunan modul ajar dibuat dengan prinsip backward thinking atau backward design. Maksudnya, cara berpikir yang digunakan dimulai dari melihat hasil akhir pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran, bukti, dan asesmen disusun terlebih dahulu. Baru kemudian, guru menyusun kegiatan awal pembelajaran dengan menyesuaikan tujuan dan asesmen yang telah disusun. Yang ketiga, berorientasi pada kemandirian siswa. Dalam RPP Kurikulum Merdeka Belajar, guru bukan hanya berperan sebagai pengajar yang menyampaikan materi saja, tetapi sebagai fasilitator yang membantu siswa mengasah kemandirian dalam belajar. Secara umum, ada tiga komponen utama dalam susunan modul ajar atau RPP Kurikulum Merdeka, yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Dengan mengetahui komponen modul ajar, guru dapat menyusun modul ajar dengan lebih baik, sehingga segala aspek yang diperlukan dalam perencanaan belajar dapat dilihat langsung di modul ajar. Yang pertama, ada informasi umum. Informasi umum itu terdiri atas beberapa modul ajar, di antaranya ada identitas modul. Satu, identitas modul berisi nama penyusun, institusi, dan tahun penyusunan modul ajar. Selain itu, bagian ini juga memberikan informasi mengenai jenjang sekolah yang dimaksud, seperti jenjang SD, SMP, ataupun SMA. Identitas modul juga memuat kelas yang dituju dan alokasi waktu pembelajaran. Alokasi waktu yang dimaksud menyesuaikan dengan ketetapan alokasi yang dibuat di unit kerja atau sekolah tersebut.
2. Kompetensi awal. Di bagian ini, guru menjelaskan tentang pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Pengetahuan dan keterampilan yang dimaksud dapat berbeda sesuai dengan topik yang akan dipelajari. 3. Profil pelajar Pancasila. Salah satu kunci penting dalam penyusunan RPP Kurikulum Merdeka kelas 1 SD hingga SMA adalah pembentukan profil pelajar Pancasila, sehingga guru perlu menentukan profil mana yang sesuai dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, profil tersebut akan diimplementasikan dalam metode pembelajaran siswa. Yang keempat, ada sarana dan prasarana. Dapat mendukung proses pembelajaran menjadi lebih optimal. Namun guru juga perlu memiliki kreativitas dengan memanfaatkan sarana prasarana yang ada secara optimal, sehingga pembelajaran bisa jadi lebih menarik bagi siswa. Yang kelima, ada target peserta didik. Secara umum, target peserta didik dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, peserta didik reguler, kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar, dan ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi. 3 kelompok ini cenderung memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Karena itu, guru perlu melakukan penyesuaian agar metode pembelajaran dapat mendukung 3 kelompok ini secara merata. Yang keenam, model pembelajaran. Selanjutnya, RPP Kurikulum Merdeka juga harus memuat tentang metode pembelajaran yang digunakan. Pemilihan metode belajar ini dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan belajar peserta didik. Model pembelajaran dalam sistem kurikulum merdeka cukup beragam. Di antaranya adalah model pembelajaran tatap muka, jarak jauh dalam jaringan, jarak jauh luar jaringan, dan model pembelajaran blended learning. 2. Ada komponen inti. Komponen inti merupakan komponen utama dalam RPP Kurikulum Merdeka. Setidaknya ada 6 komponen yang termasuk dalam komponen inti, yaitu 1. Tujuan pembelajaran, memuat informasi mengenai hal-hal penting dalam pembelajaran. Penyusunan tujuan pembelajaran harus menyesuaikan dengan sumber daya yang ada, keberagaman murid atau siswa, dan metode asesmen yang digunakan. Dengan kata lain, isi tujuan pembelajaran harus terukur dan dapat diujikan. Ada beberapa bentuk tujuan pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru, mulai dari pengetahuan yang berupa fakta atau informasi, pemahaman konseptual, prosedural, pemikiran atau penalaran keterampilan, hingga kolaboratif dan strategi komunikasi. 2. Pemahaman bermakna. RPP Kurikulum Merdeka juga harus memuat informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. 3. Pertanyaan tematik. Diharapkan dapat menjadi sarana menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Yang keempat, ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran perlu dijabarkan secara runut dan rinci dalam modul ajar. Umumnya, kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutup. Setiap tahap dilaksanakan dengan basis metode pembelajaran aktif. Adanya rencana kegiatan pembelajaran dalam RPP Kurikulum Merdeka dapat membantu guru mengoptimalkan durasi belajar yang ditetapkan. Karena itu, dalam beberapa kondisi, guru juga dapat menyertakan kegiatan pembelajaran alternatif yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Yang kelima ada asesmen. Keberadaan asesmen ditujukan untuk melihat capaian atau pemahaman murid mengenai materi pelajaran. Karena itu, kriteria asesmen harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pemberian asesmen dapat dilakukan melalui asesmen sikap, performa, ataupun asesmen tertulis. Yang keenam, ada pengayaan dan remedial. Dalam setiap kelas, tentu saja akan ada siswa yang memiliki capaian tinggi dan yang membutuhkan bimbingan tambahan. Adanya pengayaan dan remedial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Siswa dengan capaian tinggi dapat dihimbau untuk mengikuti pengayaan. Dengan begitu, potensi siswa dapat berkembang secara optimal. Di lain sisi, siswa yang memerlukan bimbingan tambahan dapat dibantu melalui adanya remedial, sehingga siswa memiliki waktu tambahan untuk memahami materi yang diberikan. Ketiga, ada lampiran. Komponen terakhir dalam RPP Kurikulum Merdeka adalah lampiran. Pada bagian ini, guru dapat melampirkan lembar kerja siswa yang dapat diperbanyak sesuai kebutuhan. Adanya lampiran membantu guru untuk menjalankan kegiatan belajar dengan lebih mudah, praktis, dan juga terarah.
Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita dengar RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan dari silabus untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan. RPP Kurikulum 2013 ada 13 komponen yang tercantum di dalamnya, yaitu identitas sekolah. Yang pertama identitas sekolah, yang kedua identitas mata pelajaran, yang ketiga ada kelas atau semester, yang keempat ada materi pokok, yang kelima ada alokasi waktu, yang keenam ada tujuan pembelajaran, yang ketujuh ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang kedelapan ada materi pembelajaran, yang kesembilan ada pendekatan, metode, dan model pembelajaran, yang kesepuluh ada media pembelajaran, yang kesebelas sumber belajar, yang kedua belas ada kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian hasil pembelajaran. Sebenarnya RPP dari kurikulum Merdeka dan RPP kurikulum 2013 itu sama saja, hanya tetapi RPP kurikulum Merdeka itu memuat lebih mendasar lagi dari RPP. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.